والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله. Puji dan syukur sama-sama hanya menggandung di sini. Mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang kah wujud kesempatan bagi kita untuk mendatangi majelis-majelis yang tentu semakin memperkaya, menghamankan kepada Allah Rasulullah. Mata yang wujud oleh Allah bahagia yang sangat menguntungkan, karena kon muda penyuruh majelis yang selalu menyiarkan tentang Islam. Pulau majelis malamnya adalah majelis tauhid tasawuf yang selamanya terus dikembangkan, tasyiarkan bersama di bawah pimpinan Murabi kita. Selalu beriring selalu anak wajib umum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para ulama mutakhaddimin dan ulama mutaakhirin yang tak mulia, yang sangat kita cintai, kita sayangi, dan juga yang dimuliakan dan disayangi Allah. Murabbi kita, mursyid kita, ayah rohani kita, Abuya Syekh Haji Abdul Walid Al-Khalili, beserta Umi Darussalam Umi Pau, dan juga putra putri Abuya yang sangat kita muliakan, yang sudah berhadir bersama kita di panggung ini dari jauh, dari Bau, Labuan Bajo Barat, Labuan Bajo Tengah, Aceh Selatan, yang membawa aura Abuya Murabi kita, yaitu putra Abuya, yaitu Abu Yusri Wali. Alhamdulillah kehadir bersama kita, bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga membawa roh Abuya. Maka kita bersyukur ketika ada berapa tempat hari ini ditawarkan kepada kita. Ulama besar kan mungkin di sini, tentu kita akan memilih hadir di sini. Kecuali ada Abuya yang ada di tempat lain di Banda Aceh. Inilah bahagia kita mencintai Murabi kita, bahwa ada titisan darah, ada titisan roh kepada Abu Yusuf. Ini malamnya nyo hadir sini sama Aceh, nyo lagi hadir di hadapan Abuya. Nah, anu rohani dan jasmani Abuya bersamakan. Maka kita doakan bahwa Abuya selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan juga keluarganya untuk terus membimbing kita, menarik kita, memopok kita untuk selamat dunia dan akhirat. Yang kami muliakan Abu Iri, Abu Kamarul, yang alhamdulillah kita hadir malam ini. Kakanda Hamdani selaku Al-Mukarram Gunung Hakikat, alhamdulillah mulai maaf anak buku dan mulai mantap salah wali kubra haji jika kita mau WA dan teknologi syar'i yang gak ditunggu bro, karena dalam protes lu hanya buku yang mau lihat itu. Kalau kita mau WA yang judul ceramah dengan teknologi syar'i pancing.
Saat baca dalam bicara 3 ya. Jadi kita mau menunggu kali ini, menunggu kembali. Yang mulia Abu para ulama yang alhamdulillah hadir malamnya, tentu wali Banda Aceh dan Aceh Besar, Tuku Halimi Mahmud berserta Kakanda Mustafa Mahmud, para dewan guru, terutama pada panitia yang alhamdulillah bekerja siang malam untuk menyukseskan acara, jamaah yang PTT yang dirahmati Allah. Ya, begitu banyak disertasi, makalah, isi pikiran, haluan, tentu berdasarkan Al-Quran dan hadis dan para jimat ulama kisah itu yang kemudian dituangkan selembar tidak banyak, tapi yang isi luar biasa, seperti yang tadi dibacakan oleh Ananda Khairul Fusul tentang Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tentu menjadi sebuah yang harus kita ingat, kita ulang, kita review. Bagaimana perjuangan Rasulullah? Apakah cita-cita Rasulullah dan para sahabat pada hari ini sudah mencapai tingkat kesempurnaan, tingkat paripurna? Abuya melihat secara lain. Begitu juga Rasulullah bersabda, pada zamannya umatnya banyak, tapi seperti buih di lautan. Inilah kegelisahan Abuya yang melihat umat ini mayoritas hampir 2 miliar umat Islam. Tapi kalau dirunut kemudian secara detail, secara rinci, apakah umat yang mayoritas? Kalau di Kristen itu memang lebih banyak, tapi dia terpecah antara Katolik dan Protestan. Kalau mereka dengan gabung sebenarnya Islam lebih banyak. Secara kuantitas, secara hanya lebih. Cuma Islam yang dimasuk oleh Rasulullah bukan Islam bagaimana, yang kemudian disindir dengan tajam oleh Abuya. Banyak, tapi banyak timbul kezaliman, kemunafikan, dan hal-hal yang aneh yang ditimbulkan oleh umat. Bahkan banyaknya para pemimpin Islam hari ini secara fisik menunjukkan kekuatan Islam, malah untuk mencapai kekuatan itu mengelola sumber-sumber Islam. Tapi kemudian apakah para pemimpin, para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama-ulama yang lebih identik dengan ulama zahir yang pernah juga disindir oleh Abu, itu mayoritas berada pada posisi wilayahnya. Para tokoh masyarakat ini, para ulama zahir ini, para penguasa ini, konteks hanya hidup untuk menguasai dunia, kemudian memanfaatkan Islam. Apa yang salah kemudian? Al-Quran karena hadisnya, para ulama di mana-mana juga ada. Setiap saat mengisi, menyirami rohani-rohani kita dengan membuat metode penyampaian, pembelajaran. Tapi semakin metodenya bagus, semakin buku kitab raya orang menerima ilmu itu, tapi secara batin justru antagonis.
paradok, berbalik arah. Ilmu yang tempat, kelakuan tempat yang lain. Artinya ilmu yang didapat itu tidak mencerminkan hakikat diri, tidak mencerminkan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Itu yang salah. Nah inilah karena hilangnya ilmu-ilmu yang seharusnya menjadi dan membentengi mudanya. Masa zaman para ulama-ulama besar, kita bicara dalam tingkat Aceh, tanya bangga dengan mereka. Umat Islam, penduduk Aceh 10 juta, sekitar 5 juta. Aneh kan? Oroje masa kerajaan Iskandar Muda yang berpegah Cak Sepurung yang berpegah Aceh Desa Gloria, yang penduduk hidup 10 juta dan dipimpin oleh kerajaan yang memimpin juga ulama besar seperti Sultan Iskandar Muda. Kemudian maka umat ditahan, tekun, penurut. Begitu juga pemimpin. Saya, karena kenapa? Para pemerintah masanya disokong oleh ahli-ahli sufi, orang yang paham tentang ilmu yang kali buka para ulama, kayu budo, kayu kenal, Anzar Mansur, ahli sufi, Syekh Abdul Rauf, kemudian Syekh Samsudin Al-Sumatrani, yang urung-urung yang mendakwakan tentang ilmu sufi. Begitu juga kerajaan-kerajaan Islam. Ojamu nilai, hanya pernah mendengar, membaca atau kali cerita tentang seorang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Palestina, menguasai Jazirah Arab, Damaskus, Syariah dan segalanya untuk Mesir. Maka kekuatan ini muncul dan kuat karena beliau dibimbing dan dipahami oleh ulama-ulama sufi. Nah Imam Ghazali, nah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, lagi ngaji Muhammad Al-Fatih. Nah kehancuran Islam itu terjadi ketika ulama-ulama dan ajaran sufinya hilang dari masyarakat. Nah maka kami bersyukur bapak-bapak mama jamaah MPTT, Abu yang kemudian dengan sangat berani, penuh tantangan, kemudian membangkitkan kembali ilmu sufi. Dan tantangannya juga tidak mudah, berat, seperti yang selamanya tak saksikan. Kiban Abu dihujat, difitnah, dimusuhi. Tapi subhanallah, semakin dihujat, semakin dimusuhi, Abu semakin dicintai dan disayangi. Makanya refleksi maulid menjadi sesuatu yang kemudian Abu gali kembali, mengingatkan kembali, gegali levelnya untuk kemudian kita mau melatihnya, Pak Tayo karena bukan kita kehilangan Al-Quran dan hadis dan juga kitab-kitab di dunia ini di mayoritas umat Islam, tapi kandungan hakikat itu hilang. Kitab Al-Quran, hadis hanya menjadi bacaan-bacaan, hafalan-hafalan indah yang kemudian secara hakikat hilang. Inilah sebenarnya Abiyah datang kemudian menyelamatkan itu. Itu bukan Abiyah. Ilmu, akidah, ibadah belum tentu membawa kita kepada Allah, tapi hal zub akan membawa dari Allah. Tentang halnya itu yang kemudian Abu secara terus menerus, anak bosan-bosan, anak bosan-bosan
memberi penerangan, memberi kekuatan bagi kita supaya kita kuat mengikuti guru yang selamanya sempurna bagi kita. Abuya dalam masa umumnya yang lanjut, secara logika tanya bicara tentang hal yang kemudian kita lihat secara logika. Yang gak Tuhan, tapi mobilitasi, energi, aktivitas yang alasan tadi. Pertanyaan kok bisa? Abian lebih kuat ini. Ya coba tagali secara logika, karena tabeli pemahaman tentang FDT-nya masyarakat yang Islam, kemudian melecehkan, banyak melecehkan. Tentu secara hakikat susah kita menjelaskan. Mari kita buat secara logika. Kemudian abuyahnya semakin difitnah, semakin dicintai, semakin dihalangi, semakin didatangi. Ada apa? Kalau tidak ada kebesaran Allah bersama abuyah. Nah, makanya menjadi sebuah keberuntungan katanya Mama Menaya lelaki MAC agak menyimpang dari komentar Lun terhadap makalah yang ingin sampaikan bahwa ketika Rasulullah membangun kekuatan agama, kekuatan negara, kekuatan masyarakat, saya belum melihat Abuya itu sebagai reinkarnasi melaksanakan persis seperti awal-awal Rasulullah mendakwahkan agamanya, banyak yang kemudian Rasulullah itu tidak menampakkan kelebihan-kelebihan. Dia tetap seperti yang ditulis oleh Nabi Makassar, Basyariah, seperti manusia biasa. Memang beliau manusia. Secara syariat, berbicara hakikat, tentu akan jauh dari Rasulullah dan para sahabat. Ini kekasih Allah. Secara hakikat, ruh yang ada pada dirinya juga bersumber dari ruh Rasulullah. Berbicara hakikat. Bayangkan mentang kemudian kalau Rasulullah yang secara hakikat hanaitin tuka-tuka bila kira Allah. Ya Allah menciptakan neraka, surga neraka yang mana? Berarti tanya Indonesia. Begitu juga Abu dengan perjuangan yang melelahkan. Kalau kemudian Abu ingin meminta kepada Allah, ya Allah beri dipinah le, ya Allah beri musuhi le, insya Allah Allah akan mengabulkan. Tapi syariatnya perlu, karena Rasulullah dalam proses membesarkan Islam juga penuh tantangan, penuh onak duri, le tidak menceramai, tapi yang disampaikan bahagia yang lebih dari apa yang disampaikan oleh Abuya. Kalau itu betul, itu rahmat Allah. Kalau salah, Allah Ta'ala. Tapi kayak mama Menaya dalam proses belajar. Tapi yang mendapatkan adalah, ya kan, lunafikula, nak pernah memimpin kalau masyarakat. Beda tak ketika lu bersama dengan dia. Secara logika, secara zahir ada ketenangan batin, ada ego yang tercampakkan, ada kesabaran, ada kehati-hatian, ada ketakutan melakukan, bahkan hanya melakukan dosa, tapi ketakutan yang kemudian membebani. Yang dari mana kita pilih? Anak tak apa ya selamanya. Lu nak berpulang, lu nak bergaul, lu masuk juga partai politik, lu pernah memimpin. Tapi kebesaran yang diuji oleh Allah Ba'alnya tidak membuat saya arif, yang kemudian membuat saya lebih ingin berkorban baik untuk agama maupun untuk masyarakat. Kalau
Ada yang kemudian yang saya lakukan itu lebih karena mungkin rutinitas. Tapi setelah dengan Abu yang saya Urojih tidak maksimal melakukan sesuatu untuk kepentingan agama. Jadi ada perubahan, ada nilai tambah secara batin. Kita tidak tahu ya. Makanya tidak aneh ada profesor, ada doktor, yang mulia Pak Cukdono, Dr. Syekh Abdul Qadir Ajari. Jadi pejuang. Jadi nilai beliau dalam profesor ya Pak, Bupati Gorontalo Nelson, yang profesor, tapi takjub punya bagian, tazim punya bagian. Kenapa kalau ada yang nilai tambah, ada yang nilai lebih? Gedeme ketika bersama dengan dia, makanya bersyukur ketika adanya hujud dari Allah, diantar oleh Allah. Bak seorang mursyid, seorang wali Allah, artinya Allah menggaya. Yang murid-murid yang namanya menantang, yang membenci Abu ya, tak sedihkan. Ayat ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya menolak sebuah kebenaran. Ya kan? Menolak sebuah kebenaran. Makanya tadi menjadi orang-orang yang menang. Bukan kemudian kita klaim bahwa kamu cenggawai. Artinya ada sebuah kebenaran yang nampak Pak Uroyo. Kenapa harus dilawan di dakwah? Bikin marilah secara sesama hanya menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Yusri Wali. Tentu pertama akan sangat menambah hasanah Tanyo, agar hasanah Tanyo itu terus mencintai Allah, Rasul dan mulabi Tanyo. Dan akhiri banyak yang kilap, banyak yang salah untuk sampai ini bahasa dokter cina yang ulama lain. Nah, Bu Yusri, Bu Willy, Wali Kubra, Bapak Pi, Syekh Bukhari, Syekh Bustami, Wali Subuh. Oke, terima kasih kekandahan tadi, ke Bupati kamu, ku yang sampaikan. Kalau salah, yang kemudian karena reka-reka lain, tapi kalau yang benar, kebenarannya karena lembunu bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.